Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pakai baju ini ya. Alhamdulillahilladzi hassana ibadahu bisyari'ah wa ahla qulubahum as-safiyata bit-tariqah wa amaddahum bi anwa'il midad min asraril haqiqah. والصلاة والسلام على من شرع لهم النكاح تحسينا لفروجهم من السفاح سيدنا ومولانا محمد نور السعادة والفلاح صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله أهل الصدق والسرور وأصحابه ذوي المجد والظفور. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: وقوله الحق وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الحديث. إلى حضرة المكرمين والمحترمين, yang saya muliakan dan saya hormati para alimil ulama, para kesepuhan dan pini sepuh, para ustadz, para pengasuh majelis ta'lim, para hujjaj wal mu'tamirin yang hadir di tempat yang indah ini. Semoga hadirnya beliau sekalian menjadi wasilah dilimpahkannya barakah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga beliau, para kiai, para kesepuhan dan pini sepuh selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin, sehingga bisa tetap eksis ada di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya dalam rangka membina, membimbing, serta mendidik mereka untuk bisa hidup dan berkehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah Allah amanahkan, berasaskan iman, Islam, dan ihsan. Yang saya hormati dan saya muliakan aparat setempat baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa dan atau yang mewakilinya, bersama seluruh jajarannya, kita doakan semoga beliau sekalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa tetap eksis ada di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya dalam rangka melayani, mengayomi, serta membina masyarakatnya untuk hidup dan berkehidupan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 berasaskan Pancasila. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar dari pengantin wanita dan juga keluarga saya pengantin laki-laki bersama seluruh undangannya, kita doakan semoga beliau sekalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa tetap eksis ada di tengah-tengah keluarganya dalam rangka
memenuhi segala kebutuhannya, memenuhi tanggung jawabnya, serta mendidik keluarganya untuk bisa hidup dan berkehidupan dalam masyarakat dan keluarga sesuai dengan syariat Allah yang diamanahkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Tidak ketinggalan yang saya hormati dan saya cintai kedua pengantin yang tengah berbahagia. Ibarat Rama dan Sinta yang sedang kasmaran Kamajaya, ibarat Romeo dan Juliet yang lengket karena kepelet, ibarat Majnun dan Laila yang setia dalam cinta sampai ajal memisahkan mereka berdua. Kita doakan semoga keduanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa tetap eksis menjalankan rumah tangganya, mewujudkan serta mencapai cita-cita luhur pernikahan yang mulia sesuai dengan apa yang telah Allah amanahkan, berasaskan berstandar hidup dengan prinsip baiti jannati. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, langkah utama dan langkah pasti yang harus kita ambil tentu saja bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada detik ini Allah telah menjadikan kita bagian dari umat yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini telah menjadikan kita semua bagian dari saksi yang dipilih Allah untuk menyaksikan sejarah perjalanan cinta dua manusia yang telah disatukan dalam ikatan mulia pernikahan. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada beliau Nabi bersama keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat yang termasuk di dalam amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita orang-orang yang beriman pada khususnya dan juga seluruh umat manusia pada umumnya untuk banyak merenungkan dan berpikir tentang kebesarannya. Kenapa demikian? Karena dengan berpikir tentang kebesarannya, maka kita akan tahu kedudukan kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang kurang dan butuh kepada pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mencantumkan ayat-ayat yang kandungan isinya adalah mengajak kita, menghimbau kita, dan perintah bagi kita untuk berpikir tentang kebesarannya. Di antaranya Allah maktubkan di dalam ayat Surah Ar-Rum ayat 22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita orang-orang beriman untuk merenungkan betapa luar biasanya cara Allah melestarikan populasi kehidupan manusia. Bermula dari komitmen Allah untuk menciptakan Adam dan menjadikannya makhluk pertama yang menjadi khalifah di muka bumi. Setelah Allah ciptakan Adam, Allah berikan kepadanya ilmu. Setelah Allah berikan ilmu kepadanya, Allah ciptakan dari Adam pasangannya sebagai teman dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sebelum Allah turunkan mereka berdua ke bumi, Allah nikahkan keduanya di surga dalam ikatan mulia pernikahan. Lalu setelahnya Allah biarkan mereka berdua untuk mengambil kenikmatan, merasakan kebahagiaan dan kesenangan, berbagi rasa, berbagi cinta, menyatukan keinginan dan visi dan misi dalam rangka menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncaknya ketika bibit yang Allah siapkan telah disemaikan, sperma masuk ke rongga-rongga ovarium seorang wanita, membuahi seluruh indung telur yang ada, dan dari ribuan indung telur yang ada Allah pilih di antara yang untuk diberikan kehidupan
Waktu demi waktu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berjalan, sampai pada titik yang Allah tentukan, bibit yang telah ada, yang telah hidup di rahim seorang wanita, dilahirkan ke dunia untuk melanjutkan populasi kehidupan manusia. Subhanallah. Hal itu sangat luar biasa. Namun yang lebih luar biasanya adalah bahwa jika Allah telah jadikan kita manusia yang hidup sebagai wasilah, sebagai cara, sebagai sarana untuk melestarikan populasi manusia, namun hebat dan luar biasanya, Allah tidak memaksakan hal itu pada kita makhluknya. Allah tidak mengeksploitasi kehidupan kita sebagai makhluknya. Allah tidak menindas hak-hak kita sebagai makhluknya. Namun Allah atur semuanya dengan sempurna dan maha luar biasa. Subhanallah. Hadirin hadirat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yang notabene merupakan bagian dari proses panjang pelestarian kehidupan manusia di muka bumi, sudah barang tentu menjadi bagian paling penting dalam proses tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan pernikahan maka hubungan dua manusia yang berbeda dapat dihalalkan. Karena dengan pernikahan maka hasrat biologis yang telah Allah titipkan kepada kita manusia dapat dengan benar disalurkan. Di samping bahwa pernikahan merupakan sunnatullah dan sunnah Rasul. Dinyatakan sunnatullah karena Allah telah melaksanakannya di surga, menikahkan Adam dan Hawa. Dinyatakan sunnah Rasul karena Rasulullah SAW juga menikah dan berkeluarga. Bahkan para fuqaha mengatakan bahwa an-nikah minas syariatil qadimah. Nikah merupakan syariat daripada umat-umat terdahulu. Artinya bahwa tidaklah Allah mengutus Rasul ke bumi, mengangkat manusia menjadi nabi, kecuali Allah perintahkan para nabi dan Rasul untuk menikah dan berkeluarga. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acaranya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Saya harapkan walaupun keadaannya diguyur hujan, semoga sampai di sini hujannya. Insya Allah semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Tidak ada takdir yang lari daripada kuasanya. Kita yakin dan berbaik sangka Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak yang dihitankan pada hari ini juga dijadikan anak yang soleh, pengantin berdua yang telah dinikahkan juga diberikan barakah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu jualah, kemudian saya tidak bisa berpanjang lebar. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf dan maklum atas kesalahannya. Jika tak ada gading yang tidak retak, maka tak ada manusia yang tidak punya salah dan celah. Haknya dari Allah Rabbul Izzati, salahnya dari saya pribadi. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.